Tapi menurut saya ini satu yang baru lah gitu ya. Biar ada fresh setelah sekian lama banyak horor-horor klasik, bagus-bagus. Nah ini kita coba bikin horor yang ngambil settingan di Busan, yang bikin kita juga pede karena dari tempat di Busannya juga itu sangat open, terbuka gitu untuk mensupport kita. Jadi semakin percaya dirilah kita untuk oke, kita plan untuk ini menjadi film pertama yang kita produksi. Karena untuk production Heart Picture sendiri saat ini di tahun 2025 sudah memproduksi 3 film. Jadi dalam waktu 1 tahun itu sambil menunggu ini tanggal tayang yang kapan, ya kan penasaran ya udah akhirnya kita coba memproduksi 2 film lagi. Jadi harapannya dengan film ini harapannya juga bisa diterima oleh masyarakat dan bisa sukses sehingga Heart Picture ke depan juga akan memproduksi film-film yang lebih beragam lagi, bervariasi lagi. Kira-kira itu, dan berbobot ya mudah-mudahan ya, amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Hefty. Jadi emang udah dari 2024 melihat ternyata horor nih yang masih menjadi minat dari orang-orang, makanya lahirlah untuk mengambil film ini menjadi yang perdana. Ini kan ada kolaborasi juga bersama Ibu Nuke. Nah di sini Bu Nuke. Selain itu tadi udah sempat di-spill nih, kalau Bu Nuke sendiri datang membahas tentang konsep ide cerita dan lain-lain. Tapi Bu Nuke, apakah selama perjalanan untuk membuat filmnya atau menggodok ceritanya ini ada tantangan tersendiri nggak? Apalagi ini kan menggabungkan 2 negara ya. Silahkan Bu Nuke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang menuju petang teman-teman. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama dan terima kasih untuk Kak Herty khususnya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam film perdana yang diproduksi oleh Heart Pictures. Saya yakin tayangan-tayangan yang akan lahir dari Heart Pictures pasti akan insya Allah berbobot tapi juga menghibur karena memang saya sudah kenal lama dengan Ibu Herty. Beliau adalah pionir di industri televisi, mungkin kita sudah tahu dan nggak perlu saya sebutkan lagi prestasi beliau. Tapi dalam hal ini kembali tadi pertanyaan dari Mbak Afi, apakah tantangannya? Tentu yang pertama kali adalah ketika Bu Herty bilang ayo kita bikin horor yang berbeda, saya berpikir ya karena saya lahirnya dari banyak tayangan-tayangan saya adalah di dunia sinetron dan ini film ketiga saya di layar lebar dan baru pertama kali horor, jadi sebuah tantangan tersendiri. Tapi alhamdulillah kayak bilang, ayo ada unsur dramanya, aduh menarik ya, bagaimana horor dicampur dengan drama. Nah saya pikir karena kita ingin ambil gaya urban, maka yang lagi hype itu kan Korea. Makanya terciptalah Tolong Saya, dan ini salah satunya dari kisah diangkat dari kisah nyata sebetulnya dan terinspirasi dari kisah nyata. Kemudian saya develop cerita ini, tapi yang menarik dari film ini sendiri, saya diberi ruang untuk berbicara mengenai message value apa yang ingin disampaikan dari moral cerita ini, dan saya bersyukur karena memang Kak Herty di sini memberikan ruang untuk itu, bahwa kita bikin film yang menarik, menghibur, tapi tidak meninggalkan unsur message-nya. Nah di sini bahwa kita bicara dari perspektif gender yaitu perempuan, bahwa perempuan itu berhak atas pilihan hidupnya, perempuan itu berhak atas kemerdekaan dirinya, dan yang paling penting perempuan itu berhak dan berkuasa atas tubuhnya, karena perempuan itu fitrahnya adalah madrasah pertama atau ruang guru pertama untuk anak-anaknya yang akan menjadi regenerasi dari sebuah bangsa. Nah, apabila hal-hal seperti ini di luar batasan atau ada perampasan hak asasi terhadap perempuan, maka yang akan terjadi adalah kekacauan, maka yang akan terjadi adalah huru-hara. Nah, inilah yang akan disampaikan oleh film ini, bahwa bagaimana kita menghargai perempuan, terutama perempuan harus berkuasa atas tubuhnya dan atas kemerdekaan dirinya. Nah, film ini kurang lebih akan menggambarkan film tentang bertutur dari kacamata perempuan, dan insya Allah mudah-mudahan
message value-nya tersampaikan. Demikian, terima kasih. Baik, Bu Herti mau Mau nambahin sedikit ya, Silakan, nambahin silakan. sedikit. Jadi lewat film ini message-nya adalah sebenarnya karena ini adalah point of view dari seorang pelajar. Jadi buat teman-teman atau anak-anak muda yang belajar di luar negeri itu memang kita harus hati-hati, ya hati-hati merespon apa yang ada gitu ya, lebih berhati-hati. Dan juga masalah pendidikan itu menjadi poin yang nomor satu gitu, sehingga dalam film itu kita lihat bagaimana Saskia dan ya semua ya berjuang gitu untuk kita nggak boleh nih, kita nggak boleh kalah nih, kita harus tetap membanggakan orang tua gitu. Jadi message itu sih yang menurut saya Jadi titik berat ya. relevan lah untuk kita share di anak-anak muda Gen Z lah, kira-kira kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Herti dan juga Bu Nuga. Jadi ada poin tentang perempuan lalu juga pelajar Indonesia di luar. Nah ini saya akan ke Pak Erik di pojokan sebagai produser. Ini ketika Bu Herti tadi sempat bilang di awal, udah kita pede nih, kita mau buat di Busan. Nah ini sebagai produser akhirnya pasti akan jadi tantangan ya. Bagaimana syuting di luar atau khususnya di Korea, seperti apa ceritanya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri hadir dalam acara rilis poster dan trailer. Mudah-mudahan juga bisa mendoakan agar film yang kita produksi bersama akan diterima oleh penonton film Indonesia. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Kak Herti, karena dari obrolan singkat di 2024 akhirnya kita beranjak kepada proses syuting, dan akhirnya setelah melewati satu penantian yang cukup panjang, Allah perjalankan bahwa tanggal 29 Januari insya Allah akan jadi momentum paling penting buat semua teman-teman keluarga Heart Picture dan keluarga besar pendukung Dua Jesu yang ada di sini, bahwa hari ini adalah film yang sudah kami tunggu akhirnya Allah perjalanan untuk bisa muncul ya Kak Herti. Dan dukungannya mudah-mudahan teman-teman dari sisi media dan semua fanbase yang hadir dari sini tetap membantu mensiarkan agar nilai-nilai value-value kebaikan yang ada di film ini bisa terus diteruskan kepada siapapun yang menyukai film Indonesia. Nah, saya ingin mengelaborasi sedikit yang tadi sudah diceritakan Kak Herti dan Nuka Rahma, kebetulan istri saya sebagai penulis skenario, bahwa sebenarnya ide film ini berangkat dari ketika waktu itu Indonesia, penonton film Indonesia didominasi adalah dengan film-film local urban horror. Nah, kita mencoba untuk menyajikan satu genre baru yang kita sebut namanya metro urban horror. Nah, ini akan menjadi sedikit berbeda buat teman-teman penonton, karena ketika nanti menonton film Dua Joseo yang akan dilihat adalah mostly adalah Korea, karena vibes-nya memang Korea. Pemainnya juga kita mengimpor dua pemain dari Korea, ada Kim Geba dan Kim Soo-young ya. Gitu, dua-duanya warga asli Korea ya Kim. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini adalah nilai pembeda yang akan membuat film kita berbeda. Jadi satu, dari sisi cerita mengambil pengalaman nyata dari seorang pelajar yang saat ini masih kuliah di Korea tentang pengalaman religiusnya, pengalaman goibnya. Kemudian kedua, film ini juga menghadirkan dua pemain yang Korea yang luar biasa, dan semua pemain yang di sini yang menurut saya juga sangat luar biasa. Ada Saskia, ada Dito, ada Cinta Brian, Aruma, semua bermain menurut saya sangat luar biasa. Jadi sangat rugi kalau penonton nggak bisa menyaksikan akting mereka. Kemudian yang ketiga, tadi pertanyaan dari Mbak Opi, apa tantangannya? Ini tantangan luar biasa ya. Kalau membuat film di Indonesia, mungkin saya dan istri saya kebetulan sudah aktif membantu di Rapi Film, Virgo Film dari zamannya Black Movie. Black Movie itu era 2000 ke bawah. Kita bikin film dulu sama Orban Beni, sama Emil Gehem, tapi habis itu suasana film berubah menjadi film-film yang lebih positif, Ada Apa Dengan Cinta dan selanjutnya. Nah, pada saat itu kami total di televisi dari Pernikahan Dini,
azab, pintu berkah, sampai terakhir terlanjur indah. Nah, yang tantangan Mbak Opi yang perlu saya sampaikan adalah kalau tadi Kak Eherti memilih cerita ini karena ada satu point of view yang menarik, kalau Teh Nuke dari sisi cerita yang menarik. Nah, kalau dari saya secara produksi kita mencoba menghadirkan set-set terbaik yang ada di Korea, dan itu bukan merupakan sesuatu yang mudah. Mencari set film yang baik aja di Indonesia sulit, apalagi di Korea. Nanti teman-teman akan lihat ada namanya Pantai Gwangali. Kemudian ada kampus Busan National University. Itu adalah set-set terbaik yang coba kita tampilkan di film ini. Untuk apa? Karena kita ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Karena Heart Picture ingin memberikan sebuah pengalaman menonton yang akan membawa teman-teman pada dimensi set-set Korea. Baik. Gitu. Lebih kurang itu. Iya, Ya, baik. terima kasih. Kita akan bergeser tentu saja. Terima kasih Pak Erik karena masih ada jajaran sutradara juga dan para pemain nih yang nggak sabar untuk cerita lebih lanjut tentang proses pembuatannya. Saya akan ke sutradara terlebih dahulu sebelum ke teman-teman pemain. Di sini ada duo ya, jadi ada dua sutradara yang memang terlibat untuk film satu ini. Mungkin langsung aja diceritakan ke teman-teman media. Untuk pembagian menjadi dua sutradara ini seperti apa? Untuk menghasilkan satu film yang akan kita saksikan di tanggal 29 Januari besok. Sebenarnya nggak ada pembagian khusus, kita saling diskusi aja, baik dari shot ataupun pemainnya, mood pemain dan segala macam, atau itu semua kita diskusi. Terus ini pertama buat saya juga, dan pertama horor juga saya terlibat. Karena sebenarnya saya bukan anti, maksudnya takut sama film horor sebenarnya, tapi ya udahlah, coba karena juga menarik. Saya pecinta drakor juga, jadi karena ada Korea-Koreanya, jadi saya oke deh, mau yuk belajar bersama Bang Opik juga yang pasti lebih hebat ya. Jadi saya sangat banyak belajar, terutama di horornya, drama kita sering diskusi juga. Gitu. Silakan Mas Taufik, kalau tadi ada ternyata ketakutan bisa dikalahkan karena ada kesukaan terhadap Korea ya. Kalau Mas Taufik gimana Mas? Sebelumnya terima kasih sama Heart Picture dikasih kesempatan untuk buat film ini. Insya Allah film ini bisa diterima banyak orang ya, sukses untuk bersama. Terus awal pertama kali saya nerima cerita ini tuh sesuatu yang menarik awalnya. Udah banyak nih horor yang sadis, terus ada juga yang sekarang lagi ngetren komedi atau apa. Tapi kita beda nih, kita bisa ketawa, tapi ketawanya romance. Jadi gemes dia kalau orang lihat ini filmnya ini gemes banget. Jadi kalau orang lihat film ini Korea, ya ini gemes gitu loh. Romance seperti itu. Terus dibilang ada horornya, ya kita juga ada serem. Jadi ini kombinasi yang unik sih gitu. Alhamdulillah sih, insya Allah ada sesuatu lah. Terus kalau pembagian kerja kita saling support lah. Karena ini film punya pesan moral yang bagus dari sudut pandang perempuan ya. Jadi kita perlu ada direktur perempuan. Jadi ada pembeda di situ gitu loh. Jadi nggak dari sudut pandang laki yang egonya tinggi atau tinggi. Jadi di sini balance semuanya gitu. Itu sih kalau saya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi semakin gak sabar bagaimana melihat reaksi penonton, ada ketakutannya tapi ada senyum-senyum sweet banget nih kayaknya film. Nah gitu. Silakan sekarang ke jajaran pemainnya. Gimana setelah melihat trailernya, pendapat teman-teman semua gimana? Jajaran cast, kalau boleh menggambarkan satu kata. Excited banget. Excited. Kim ada satu kata untuk menggambarkan trailer tadi? Apa ya? Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Bahasa Korea aja. Bahasa Korea juga boleh. Menakutkan. Menakutkan. Saskia? Excited. Excited, sama kayak Cinta. Ada Rumah? Sorry. Takut ya? Takut atau? Nggak expect sih, bagus banget. Gak expect, bagus banget. Oke, silakan Dito. Tidak nyangka. Tidak nyangka. Itu dia reaksi dari jajaran cast. Tidak nyangka, ada excited.
Tapi paling excited ke Saskia dulu nih. Kita ngelihat posternya, sama tadi cuplikan di trailernya itu ada adegan kesurupan. Boleh silakan diceritain ke teman-teman media prosesnya seperti apa, karakter kamu. Terus ada kesurupan pakai bahasa Korea lagi. Nah, silakan Saskia. Makasih Kak. Sebelumnya teman-teman terima kasih banyak udah hadir hari ini. Pokoknya terima kasih banyak. Terus juga kalau misalnya untuk pengalaman kesurupannya, kebetulan ini itu film pertama aku yang aku kesurupan, apalagi kesurupannya pakai bahasa Korea. Aku pas pertama dapat skripnya itu deg-degan banget, benar-benar deg-degan banget karena aku termasuk kaku orangnya, aku nggak bisa joget dan lain-lain. Terus aku jaim anaknya, aku maluan. Cuman pas disuruh tiba-tiba ada scene ngerangkak dari pohon, terus habis itu kesurupan dan lain-lain, aku benar-benar kayak aduh harus gimana nih. Cuman alhamdulillah banget Pak Taufik, Kak Safa, terus habis itu juga kita ada acting coach Om Dadang yang sangat amat ngebantu aku untuk scene kesurupannya, untuk menemukan titik nyaman aku untuk berekspresi, gerak tubuh aku dan lain-lain, dan aku bersyukur banget. Terus untuk bahasa Korea juga ada Kak Baby, anak dari Tante Nuko sama Om Erik yang bantuin juga. Ya susah ya ternyata belajar bahasa baru, cuman ya alhamdulillah karena dapat bantuan yang banyak banget jadi lebih ringan. Gitu. Terima kasih. Seru sekali Saskia. Sekarang mau ke Cinta. Kalau Saskia tadi udah cerita banyak, ada Cinta Brian. Boleh dong diceritain karakter kamu seperti apa Cinta, dan membangun chemistry antara pemain seperti apa? Halo semuanya, makasih udah datang di sini ya. Thank you so much, dan makasih juga buat Hard Picture atas kepercayaannya. Bangun chemistry dengan teman-teman di sini tentunya seru banget karena kita semua seumuran sebenarnya. Kim Geva nih seumuran sama kita semua kan. Terus Geba juga ngajakin kita nongkrong sebelum kita mulai syuting, pas reading kita nongkrong, karaoke bareng. Itu kedekatan kita tumbuh di situ, jadi makan bareng, jalan bareng. So benar-benar excited, syuting sama mereka itu benar-benar nyaman banget, happy banget. And for karakter Dion ini benar-benar sebenarnya itu ya, my first language itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dan bahasa Korea bukan first language aku, dan juga bahasa Inggrisnya menggunakan British accent itu benar-benar susah banget buat aku. Dan sampai akhir syutingnya pun menurut aku tetap terbebani karena kayak berat, tapi buat aku excited, pengen belajar terus. Untungnya dibantu juga sama Kak Baby tadi yang nggak ada di sini, lagi berhalangan. Dia benar-benar bantu maintain, jadi dia ngecekin terus, dan juga untungnya ada bapak dan ibu saudara yang kalau misalnya aku ada salah atau apa boleh diulang, walaupun maaf ya berulang-ulang berat. Untungnya semuanya sabar gitu. Karena buat aku tuh bahasa Korea ini kan gak bisa asal diucapkan, karena bermain dengan rasa. Ketika bermain dengan rasa, setiap kata-katanya aku harus ngerti maksudnya apa dan dikeluarkan dengan penekanan yang seperti apa. Jadi aku gak bisa asal ngomong. Itu yang buat aku berat, karena aku harus fokus dengan acting dan juga mengeluarkan kata-kata yang benar dengan perasaan yang benar juga. Dan syuting di luar negeri, aku udah beberapa kali syuting di luar negeri. Timnya nggak bisa besar, timnya pasti kecil kan. Dan syuting bersama tim-tim di sini benar-benar nyaman banget karena mereka mengutamakan kekeluargaan, saling menghargai, dan juga kita di sini nggak bisa egois karena syuting di luar negeri, apapun yang kita lakuin ya as a team. Itu yang benar-benar buat aku nyaman di lokasi syuting. Bahkan kalau misalnya syuting aku bisa nggak pulang, nunggu dulu di lokasi karena nyaman itu. Jadi membuat aku bisa berakting sepenuhnya gitu. Belum lagi ditambah skenario ini, ketika aku baca pesan-pesan tentang wanita itu kan sebenarnya di luar negeri, apalagi ya sebagai orang tua melepaskan anaknya untuk belajar di luar negeri itu kan seneng juga, bisa anaknya bisa belajar sampai ke luar negeri, tapi ketakutan itu ada. Nah di sini kita juga ingin menunjukkan awareness, bisa belajar di luar negeri asal kita selalu hati-hati dan waspada gitu. Oke, ada cerita seru ternyata dari Cinta ya. Tapi mau dengar ceritanya dari Arma dan juga Dito nih. Pertanyaan yang sama buat kalian ya. Jadi gak jauh beda juga sama case yang lain. Gimana syutingnya untuk film ini? Lalu juga
kenapa sih akhirnya film ini tuh beda sama horor yang lain? Kalau tadi kan dari sisi penulis dan juga produser, buat kalian tuh seperti apa? Silahkan. Arma mau jawab? Ya boleh. Halo semuanya, makasih udah nyempetin waktu buat hadir ke sini. Yang membedakan film horor ini dengan film horor-horor yang lain mungkin karena di sini pertama syutingnya di Korea, terus habis itu hantunya, iya hantunya cantik dan orang Korea asli. Terus habis itu juga menggabungkan mitos Indonesia dan mitos Korea, terus juga menggunakan beberapa bahasa asing kayak Inggris, Korea. Gitu aja sih, selanjutnya Dito. Silakan Dito. Makasih udah lempar ya. Mengelaborasi ya, mengelaborasi silakan Dito. Mungkin aku nyimpulin aja dari semua yang udah disebutin. Film ini tuh ngebawa akulturasi antara Indonesia sama Korea, dan aku rasa kalau dari pengalamanku ya, aku sih belum pernah melihat film Indonesia tuh yang nyuguhin akulturasi antara Indonesia sama Korea. Sedangkan di satu sisi Korea Selatan itu kan kayak fanbase-nya itu kan juga udah cukup besar ya segmentasinya. Jadi kayaknya itu bisa jadi suapan yang menarik buat audiens. Udah gitu, menurutku yang paling penting dari moral value film ini adalah pembahasan soal kekerasan seksual. Aku rasa itu akan selalu jadi hal yang sensitif dan penting untuk disuarakan. Salah satunya lewat film ini. Bagaimanapun cara menyuarakannya, yang paling penting adalah semoga film ini ataupun film yang menyuarakan soal perempuan di luar sana bisa diterima dengan baik, bisa didengar dan bisa berpengaruh. Ya, aku rasa itu sih yang paling penting dari film ini. Oke, terima kasih Dito. Jadi rata-rata pemain memang suka banget sama pesan yang ingin disampaikan dari film ini ya, yang akhirnya membuat tertarik untuk terlibat di proyeknya. Oke, ada Kim Geba tentu saja yang akan kita tanya-tanya. Sebelum ngobrol boleh nih, tadi kan ada fanbase kamu ternyata yang juga udah datang ya. Terima kasih banyak. Disapa boleh pakai bahasa Korea. Pakai bahasa Korea boleh disapa dulu? 고마워요 teman-teman. 와주셔서 너무 감사하고요. 사랑합니다. Oke. Sarangi, semuanya langsung gitu ya. Terhipnotis. Oke, Kim gimana perasaan kamu nih untuk terlibat di film ini? Apalagi ini kan menjadi project film pertama dari kamu. Ya, sedikit curhat ya. By the way, aku mulai dulu. Terima kasih kepada Heart Pictures dan juga Pak Erik dan Bu Ana yang sudah ngelirik sama profil aku dan ternyata aku dipanggil untuk film ini. Thank you so much. So ceritanya ke tahun 2023. Aku Nanti boleh Ibu Chef Asyad Bianca. Silahkan Ibu. Ini dia posternya, dan secara resmi kita sudah tahu jika film yang satu ini akan tayang 29 Januari 2026. Oke. Silakan untuk jajaran cast juga nanti menyusul. Dimulai dari Aruma Khadijah. Oke, nanti disusul